Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali dalam khotbah Minggu tanggal 16 April tahun 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kalau kita menganalisa tujuan dari kitab Yeskiel ini adalah tentunya untuk mendorong, memotivasi kaum Israel yang terbuang supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa Israel, di mana Tuhan berjanji untuk membawa pulang kaum terbuang ini ke tanah mereka. Allah berjanji bahwa umatnya akan membangun kembali bait suci dan kota Yerusalem. Tetapi di bagian ini jelas sekali bahwa Allah akan memenuhi perjanjiannya itu bukan karena keinginan manusia. Dengan sangat jelas kita melihat tadi bahwa Allah bertindak adalah bukan karena manusia. Pada zaman Yeskiel, bahwa Israel dibuang oleh Allah ke tanah asing oleh sebab mereka telah menista nama Tuhan Allah, atau melukai hati Allah, atau dengan kata lain bahwa mereka telah menduakan Allah. Mereka menjauh dari Allah dalam kehidupan mereka. Mengapa demikian? Adalah sebuah kebenaran di dalam firman Allah, di dalam Alkitab, bahwa manusia berdosa tidak pernah mendambakan Allah. Orang yang mendua, mereka tidak akan merindukan Allah, mereka tidak akan mendambakan firman Allah. Tidak seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Hatinya gelap, pikirannya licik. Nabi Yeremia juga pernah meratap karena liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Itu yang dituliskan dalam Yeremia 17 ayat 9. Oleh karena itu bahwa tindakan Allah terjadi adalah karena Allah sendiri. Dalam firman ini tadi kita melihat bahwa Allah bertindak adalah atas namanya dan karena kekudusannya. Oleh karena itu bahwa nama Allah berarti otoritas Allah, maka tidak ada yang lain boleh mempengaruhi hal itu. Oleh karena itu bahwa Allah mau menunjukkan kekudusan Allah bagi bangsa-bangsa, dan Allah mau menunjukkan namanya dan memperkenalkan namanya bagi bangsa-bangsa, bahwa
Kekudusan Allah itu mampu memperbaharui, mampu bertindak bagi setiap kehidupan manusia. Oleh karena itu bahwa bukan karena manusianya Allah bertindak, tetapi Allah sendiri yang bertindak bagi manusia. Saudara-saudara, apa yang menjadi isi dari tindakan Allah dalam firman ini? Ketika Allah mengumpulkan umat kembali ke tanah air, ke kampung halamannya, sesungguhnya ini mengingatkan kepada kita karya Allah terdahulu. Allah menuntun kaum Yakub dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Berarti tindakan Allah ini sebenarnya membuktikan bahwa ia bertindak demi kekuasaannya. Ia tidak mengingkari apa yang ia telah kerjakan sebelumnya. Tindakan untuk mengumpulkan umatnya kembali hendak mencelikkan mata umat manusia bahwa Tuhan tidak pernah gagal dengan tindakannya. Saudara-saudara, tujuan Allah untuk mengumpulkan umatnya yang terserak juga adalah membuat mereka sebagai umat yang mendengarkan firman Allah. Jadi tidak hanya dikumpulkan begitu saja, tetapi Allah memiliki tujuan yang kedua adalah bahwa supaya umatnya adalah suka mendengar firman Allah, menjadi umat yang mendengarkan firman-Nya. Di dalam Ulangan 30 ayat 14 dikatakan bahwa tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Allah hendak dan menghendaki hati umat Israel adalah hatinya terarah selalu kepada Tuhan, selalu kepada sabdanya. Namun bagaimana hal itu bisa terjadi? Umat telah berdosa, mereka telah mencemarkan nama Allah, bahkan tak satu pun yang mencari Allah. Saudara-saudara, syukurlah kepada Allah sebelum manusia sadar, dan mustahil memang manusia sadar. Allah telah mengambil inisiatif, Allah telah bertindak untuk menyelamatkan mereka. Rasul Paulus pernah menulis bahwa roh ini adalah meterai keselamatan karena seseorang percaya, sekaligus jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruh keselamatan kita. Tertulis dalam Efesus 1 ayat 13 sampai ayat 14. Artinya bahwa roh Allah adalah menjadi jaminan Allah sendiri supaya kita menapaki jalan keselamatan, hingga kelak kita akan dipermuliakan selama-lamanya. Maka langkah-langkah orang percaya akan dijaga oleh roh Allah. Perjalanan langkah-langkah orang percaya dalam kuasa roh Allah semakin hari maka akan semakin mantap dan akan semakin sempurna. Saudara-saudara, akibat dari tindakan Allah itu, inisiatif Allah yang ingin memperbaharui manusia, Allah membawa pembaharuan. Pembaharuan yang pertama yang dibawa Allah adalah Allah memperbaharui moral. Allah menghendaki supaya umatnya pun kudus karena Allah adalah kudus. Ia berkehendak agar semua kenajisan dihapuskan dari antara umat. Saudara-saudara, tanda seseorang menjadi umat perjanjian Allah adalah ketika mereka dapat menjaga kekudusan hidup. Jika Allah yang disembah dan dimuliakan berlawanan dengan paham dewa-dewi bangsa asing, maka umat Allah pun harus hidup berlawanan dengan gaya hidup bangsa-bangsa kafir. Dalam hal lain pun dirasakan secara nyata oleh umat, berkat Tuhan melimpah. Tuhan yang menjanjikan tempat tinggal adalah Allah yang akan mencukupi kebutuhan umatnya. Damai sejahtera yang akan Allah berikan bukan sebuah konsep tetapi konkret, bukan ideologi tetapi realitas. Allah yang akan melakukan tindakan-tindakan yang agung, bahwa Allah yang sama yang akan memenuhi segala kebutuhan hidup umat. Tuhan mau agar tidak seorang pun yang berani untuk melupakan Allah, sehingga mereka tidak akan lupa dengan segala perbuatan Allah yang mereka lalui. Apakah seseorang yang telah diampuni dosanya akan menerima roh Allah dengan sempurna dan bebas dari dosa? Tentu iya. Orang yang menerima Allah dan menyesali dosanya bahwa dia adalah
akan menerima roh Allah dalam hidupnya, sehingga sengat maut akan dikalahkan. Orang percaya akan terus dapat hidup di dalam Tuhan walaupun menghadapi segala godaan-godaan di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu bahwa umat tetap akan mengingat kesalahan di masa lampau. Tindakan mengingat masa lampau ini akan menghindarkan manusia dari segala perasaan tinggi hati, yang artinya bahwa manusia di dalam hidupnya tidak akan pernah lupa dari sejarah. Ingatan itu akan membawa manusia supaya manusia itu tidak sombong, supaya manusia itu sebenarnya sadar bahwa ia tetap rentan terhadap dosa. Sama seperti Rasul Paulus, sekalipun telah diselamatkan Allah dan menjadi rasul, namun ia tetap bergumul. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sehingga sekalipun dia menghendaki berbuat baik, tetapi banyak sekali tawaran-tawaran di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita, untuk menawarkan kita supaya jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu bahwa setiap manusia harus mengingat pada masa lampau, mengingat segala perbuatan Allah, supaya manusia itu benar-benar dapat terus-menerus diperbaharui. Maka dengan mengingat bahwa setiap kaum tebusan Allah secara hidupnya adalah orang yang berdosa, maka hanya oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Oleh karena itu tidak boleh ada orang yang memegahkan diri. Oleh karena itu bahwa umat Israel diselamatkan adalah bukan karena kebaikan bangsa Israel, tetapi semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Allah yang memperbaharui mereka. Tetapi Allah memperbaharui mereka supaya mereka tetap hidup menurut ketetapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, roh Allah diberikan oleh Allah sebagai bukti bahwa Allah memerintah hidup kita. Dengan kata lain, bahwa roh Allah diberikan kepada manusia itu adalah sebagai bukti bahwa Tuhan berkuasa penuh atas setiap kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Maka oleh karena itu, bahwa kita adalah akan dituntun oleh Allah dan diberikan oleh Allah roh yang akan memimpin kita. Dan roh Allah yang diberikan itu kepada setiap manusia adalah tentu supaya hidup kita menjadi baru, hidup kita menjadi total kepada Tuhan, dan keinginan kita terarah kepada Allah. Di dalam firman ini tadi dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, kamu akan kuberikan hati yang baru. Maka yang diperbaharui di dalam hidup kita adalah supaya sesuai dengan ketetapan Allah. Yang pertama sekali diperbaharui adalah hati kita, sehingga hati kita siap diisi oleh firman Tuhan, siap disucikan dan dikuduskan oleh firman Tuhan dalam setiap hidup kita. Maka keinginan kita terarah dan tertuju kepada Allah. Keinginan kita tidak lagi tertuju kepada keinginan daging, tetapi keinginan kita adalah menjadi yang dikehendaki Allah. Lalu Tuhan akan memberikan kita, menjauhkan kita dari tubuh yang atau hati yang keras, dan akan memberikan kepada kita hati yang taat. Maka kalau hati diperbaharui, kalau hati kita menjadi hati yang baru yang diperbaharui oleh Tuhan, maka hati kita tidak keras lagi, tetapi hati kita adalah menjadi hati yang taat kepada firman Allah dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya, bahwa roh Allah akan diam di dalam kita, yang akan membuat kita hidup sesuai dengan ketetapan Allah.
Roh Allah akan diam di dalam hati kita. Hati yang taat dan hati yang sudah diperbaharui, bahwa Roh Allah akan senang diam di dalamnya. Sehingga dengan Roh Allah yang selalu hadir dalam setiap hidup kita, maka itu akan menuntun kita untuk menurut kepada setiap ketetapan Allah dalam setiap kehidupan kita. Maka sesuai dengan tema khotbah kita, diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Bangsa Israel adalah diperbaharui Allah dari kenajisan, bahwa Allah membawa mereka, memperbaharui hati mereka dan memberikan tempat yang baru bagi mereka, yaitu kampung halamannya. Dan juga Allah menuntun mereka supaya mereka hidup dalam ketetapan Allah. Sehingga melalui firman ini, biarlah kita seperti nama minggu kita adalah gua simodogeniti, seperti bayi yang baru lahir, bahwa kita dilahirkan kembali untuk hidup yang baru, yaitu bahwa kita memiliki hati yang baru untuk melakukan firman Tuhan, dan kita juga adalah sebagai orang-orang yang senantiasa diperbaharui menurut ketetapan Allah. Allah yang datang kepada kita, dan mari kita sambut Allah yang datang itu dengan hati yang baru, sehingga kita adalah menghindari segala dosa, menghindari segala kesombongan, menghindari segala kejahatan, tetapi kita dengan sukacita melakukan segala ketetapan Allah dan firman Allah dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu, penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.